Kelangkaan pupuk itu terjadi khususnya di Jawa Timur sini, itu ada kekeliruan pendistribusian oleh provinsi. Maka ini kan tentunya karena tidak terjadi di Kabupaten Nganjuk saja, sehingga terkait itu nanti ada solusi-solusi berikutnya. Distributor melalui Dinas Pertanian Kabupaten akan mengajukan realokasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Provinsi Jawa Timur. Penggunaan alat pertanian untuk efisiensi dan hasil maksimal memasuki era revolusi industri keempat atau biasa disebut dengan era revolusi industri 4.0, ditandai dengan penggunaan mesin-mesin otomasi yang terintegrasi dengan jaringan internet. Sektor pertanian ini perlu beradaptasi untuk menjawab tantangan ke depan. Mekanisme pertanian merupakan salah satu komponen penting untuk pertanian modern dalam mencapai target swasembada pangan berkelanjutan. Namun sebaik dan secanggih apapun alat pertanian atau alsinta yang digunakan, jika tidak didukung dengan penggunaan pupuk berimbang sebagai kebutuhan pokok tanaman, tentunya hanya akan menjadi sebuah wacana saja. Seperti halnya yang terjadi saat ini di berbagai wilayah di Jawa Timur, khususnya Kabupaten Nganjuk. Pupuk yang merupakan salah satu kebutuhan petani ketika musim tanam itu mengalami kelangkaan. Kelangkaan kebutuhan pokok petani itu cukup meresahkan masyarakat. Menurut anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar, kelangkaan pupuk di wilayah Jawa Timur selain karena pemangkasan subsidi dari pemerintah pusat, ditengarai juga disebabkan karena kesalahan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Karena hal itulah Komisi 4 telah berkirim surat ke pihak terkait agar dilakukan realokasi pendistribusian untuk memecahkan masalah tersebut. Keterangan itu disampaikan oleh Mindo Sianipar ketika menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan bimbingan teknis kepada petani dan penyuluh pertanian Kabupaten Nganjuk menuju pertanian modern 4.0 di Hotel Nirwana dan Resto Kota Nganjuk baru-baru ini. Kelangkaan pupuk itu terjadi ada dua sebab. Satu sebab adalah khususnya di Jawa Timur sini itu ada kekeliruan pendistribusian oleh provinsi. Misalnya di beberapa daerah ada luas lahan diasumsikan langsung 3 kali musim. Ya, itu terjadi di Madura, ya toh, terjadi di Pacitan, sehingga teralokasikan banyak ke sana. Saya sudah menyurati supaya ini ya itu direalokasi di satu provinsi ini untuk ke Jatim 8 ini, karena di sini kurang kita, dan itu harus dilakukan selambatnya bulan Agustus. Jangan dilakukan itu akhir tahun, nggak berguna nanti ya. Berarti bukan adanya pemangkasan subsidi gitu Pak? Pemangkasan subsidi ada pengaruhnya juga, tapi juga jangan lupa ya, itu jumlah pupuk yang diberikan itu harus sesuai. Penyuluh itu harus menguasai penuh itu. Jangan mengatakan, kalau petani mengatakan sejak dulu udah begini, ya sejak dulu udah salah, ngerti? Jangan jadi satu. Kedua juga jangan sampai pemakaian pupuk itu menurut petani. Pemakaian pupuk itu harus menurut tanah itu bagaimana, menurut tanaman itu bagaimana. Jadi yang harus diikuti maunya tanaman, termasuk cara pemberian, termasuk jenis pupuk. Ini butuh edukasi, ya, butuh edukasi. Tidak hanya di Nganjuk seperti itu, di berbagai daerah lain juga seperti itu. Ini kerja besar ini ya. Itu apa? Para penyuluh harus terus-menerus menyuluh itu, ya. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menanggapi kelangkaan pupuk tersebut sebagai salah satu kebijakan pemerintah pusat. Untuk itu pihaknya akan terus melakukan koordinasi untuk memecahkan masalah pelik yang dihadapi petani ketika musim tanam tersebut.
Selain itu, Tatid Heru Cahyono juga mengimbau kepada seluruh petani Kabupaten Nganjuk agar selalu menggunakan penerapan pupuk berimbang sesuai dengan anjuran pemerintah 532. 532 yang dimaksud adalah 500 kg pupuk petroganik, 300 kg pupuk NPK atau PONS K+, dan 200 kg pupuk urea untuk setiap hektar sawah, sehingga petani memperoleh hasil sesuai dengan harapan. Jadi ini kan sebenarnya kebijakan nasional ya. Pertama terkait dengan pengelolaan. Tadi disampaikan petani itu sesuai dengan koordinasi dengan penyuluh bahwa yang dibutuhkan memang harus sesuai dengan kebutuhan struktur tanah sesuai yang dari pertanian, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud. Misalnya petani minta A, sementara yang hasil penelitian dari penyuluh pertanian itu kan harus disesuaikan dengan kondisi tanah. Maka ini kan tentunya karena tidak terjadi di Kabupaten Nganjuk saja, tentunya ini kan ada kebijakan secara menyeluruh di seluruh Republik ini, sehingga terkait itu nanti ada solusi-solusi berikutnya terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hadi Siswanto selaku Direktur CV Semi, salah satu distributor pupuk subsidi di Kabupaten Nganjuk, berharap alokasi pupuk subsidi yang teknis penyalurannya berdasarkan SK Provinsi itu direalokasi. Karena selama ini pengalokasian di kabupaten kota seluruh Jawa Timur disamaratakan. Padahal kebutuhan akan pupuk di setiap kota atau kabupaten itu berbeda-beda. Karena hal itulah dia berharap pembagian pengalokasian pupuk subsidi tersebut disesuaikan di tiap-tiap daerah, sehingga di kabupaten kota tidak sampai terjadi kelangkaan seperti halnya di Kabupaten Nganjuk. Distributor pupuk subsidi Kabupaten Nganjuk melalui Dispertan, pemerintah Kabupaten Nganjuk pun melakukan serangkaian langkah. Salah satunya adalah mengajukan realokasi pupuk subsidi tersebut. Dengan realokasi dari tingkat provinsi itu nantinya diharapkan para petani khususnya di bumi Anjuk Ladang tidak lagi sampai kelimpungan dengan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi ketika musim tanam tiba. Jadi apa yang disampaikan Pak Mindu, teknis daripada penyaluran pupuk subsidi itu berdasarkan SK Provinsi. SK Provinsi yang mana nanti menjadi turunan ke SK Kabupaten. Dikala SK Provinsi dibuat, itu dibagi rata di wilayah kabupaten se-Jawa Timur. Nah, pada konteksnya di beberapa kabupaten itu masa tanam atau kebutuhan pupuknya itu tidak serempak, tidak beragam, atau bahkan alokasinya bisa dikatakan berlebih. Makanya Pak Mindu mengarahkan pembagian alokasi itu harusnya disesuaikan dengan kebutuhan, tidak disamaratakan. Harapannya Pak Mindu, pembagian alokasi per kabupaten sesuai dengan SK Provinsi itu lebih objektif ke kabupaten yang benar-benar membutuhkan. Harapannya dikala pupuk-pupuk di luar Kabupaten Nganjuk ini tidak terpakai di MT keempat atau MT ketiga, bisa direalokasi. Direlokasi atau dipindah untuk kepada Kabupaten Nganjuk yang lebih membutuhkan. Karena sudah ada kesalahan, bagaimana di tingkat distributor itu nantinya kan bingung juga itu. Menyikapinya seperti apa? Distributor melalui Dinas Pertanian Kabupaten akan mengajukan realokasi dalam hal ini pemerintah Kabupaten Nganjuk kepada Provinsi Jawa Timur. Dikala masa tanam yang masih sisa di tahun 2021 ini bisa ditarik ke depan, artinya direlokasi ke depan. Tadi sebutkan Pak Mindu, relokasi itu idealnya di pertengahan tahun, tidak di akhir tahun. Karena mereka di kabupaten lain itu tahunnya barang itu berlebih itu biasanya di akhir tahun. Sedangkan pupuk yang dibutuhkan petani khususnya di Nganjuk kan di pertengahan tahun. Sebelum ini menginjak ke akhir tahun, harapannya sudah digeser dulu, diinvestigasi, dimitigasi dulu, digeser ke awal pertengahan tahun. Berarti sudah mengajukan realokasi nih? Secara umum kemarin kita sudah berkirim surat ke Dinas Kabupaten, sudah ditindaklanjuti pemerintah Nganjuk ke provinsi, disetujui juga dengan Bupati untuk diadakan relokasi antar kabupaten di provinsi Jawa Timur. Terima kasih Mas. Terima kasih. Dengan realokasi pupuk subsidi di tingkat Provinsi Jawa Timur itu nantinya diharapkan dapat menjawab keresahan para petani Kabupaten Nganjuk khususnya umumnya Jawa Timur,
sehingga para petani tidak lagi kesulitan mendapatkan pupuk subsidi dan mendapat hasil panen sesuai dengan harapan. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Tim Liputan, Akurasi TV. Akurasi TV.